Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Salam otomotif, salam kreatif, dan salam modifikasi. Oke teman-teman, di sini saya ada sebuah regulator atau kiprok dari motor injeksi. Kita bisa melihat perbedaan bentuk fisiknya dari sebuah regulator atau kiprok yang baru mengenal atau melihat tentang dunia otomotif. Di sini adalah regulator atau kiprok punyanya motor injeksi jenis Supra X 125 atau punyanya Beat FI yang starter kasar atau yang lama. Kita bisa melihat dari kondisi fisiknya. Oke, ini untuk kondisi fisiknya. Ini mempunyai 5 pin untuk koneknya atau soket di kiproknya ini. Oke. Dan ini mempunyai kelebihan atau beberapa hal yang sangat penting untuk sistem di motor injeksi. Ini adalah fungsinya untuk mengatur arus AC dari spool mesin atau spool pengisian, baik spool pengisian maupun spool lampu. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pengisian di motor injeksi yang aman, dan kita bisa cek beberapa hal supaya lebih mudah untuk kita melakukan beberapa modifikasi di sistem motor injeksi. Dan kemarin ada yang bertanya bagaimana cara untuk memodifikasi dari sebuah kiprok ini supaya lebih besar arus yang disimpan. Tentunya sistem injeksinya itu lebih stabil, dan di sini saya akan berbagi tips untuk sistem pengisian di motor injeksi. Dan untuk pengenalan dari kiprok atau regulator, ini ada beberapa jenis dari semua motor. Ini kebetulan punyanya motor injeksi, dan di sini saya ada sebuah contoh dari kiprok punyanya motor karburator. Ini mempunyai 4 pin atau 4 soket seperti ini. Ini punyanya Grand atau punyanya Honda. Kita bisa melihat dari plastiknya sini warnanya hitam seperti itu. Oke, dan untuk kiprok ini sangat berpengaruh sekali terhadap pengisian di motor, karena di semua motor karburator maupun injeksi itu sama fungsi dan kegunaannya dan output yang dihasilkan dari sebuah sistem pengisian. Dan supaya ini terjadi keawetan atau tidak merusak dari suatu komponen, baik itu CDI, ECU maupun yang lainnya seperti sistem kelistrikan, speedometer. Dan untuk motor injeksi ini sangat penting sekali terhadap komponen lain seperti injektor, ECU, dan sensor-sensor lainnya. Dan kita bisa membaca suatu pin dari soket sebuah kiprok seperti ini. Ini kita bisa dengan mudah membaca dari arah depan seperti ini untuk melihat arus mana yang masuk, apakah dari spool mesin atau ke aki dan lainnya. Oke teman-teman, untuk jenis kiprok seperti ini cara kerjanya adalah dari spool pengisian atau sistem pengisian AC dari magnet mesin, kemudian disearahkan ke aki melalui regulator seperti ini. Seperti itu cara kerja atau fungsi dari regulator. Dan di sini untuk motor injeksi ada perbedaan di bentuk fisiknya. Ini lebih lebar atau lebih besar, dan di sini ada tonjolan seperti ini atau kotak seperti ini. Di dalamnya ada tambahan seperti ini.
ini hanya terdapat pada motor jenis injeksi untuk Honda. Jika teman-teman mengalami kerusakan di sistem pengisian seperti aki, jadi untuk motor jenis injeksi Honda ini mempunyai kelebihan, yaitu saat kita tidak memasang aki atau akinya terjadi kekurangan arus atau akinya ngedrop seperti itu, dan tidak usah khawatir atau sulit untuk menghidupkan motornya karena terjadi perbedaan di sistem di sistem pengisian dari motor injeksi jenis speed seperti ini. Ini ada untuk kondisi fisiknya, bentuknya bulat seperti ini, dan saya pastikan di dalamnya ini adalah sebuah kapasitor. Ini untuk menyuplai arus, menggantikan penyimpanan arus di aki untuk sementara jika kita mengalami suatu aki yang ngedrop. Dan teman-teman bisa mengetahui jika suatu motor injeksi terutama jenis Yamaha seperti Mio, G, Mio 3, dan saya pernah menjumpai jika aki suatu motor akinya itu ngedrop di bawah 10 volt, jika kita ukur pakai APO, ini motor injeksi jenis Yamaha ini tidak bisa dihidupkan atau tidak terjadi percikan pada busi. Tidak terjadi percikan pada ujung businya seperti ini. Ini adalah perbedaan dari kiprok jenis Yamaha. Ini untuk Yamaha saya tidak ada contoh, dan saya ilustrasikan atau saya contohkan di sini. Untuk kiprok jenis Yamaha itu bentuknya panjang dan tidak ada seperti ini, tidak ada regulator, tidak ada kapasitornya, tidak ada tonjolan seperti ini. Seperti itu lebih mudahnya. Dan untuk pin di sini saya sudah gambar dari letak pinnya. Jika teman-teman sangat membutuhkan arah jalur dari sebuah kiprok injeksi jenis Honda, kita baca seperti ini posisinya. Untuk yang kiri atas, ini kiri atas adalah jalur ke kunci kontak, kiri atas ke kunci kontak. Dan untuk tengah ini adalah ke jalur pengisian atau aki, yang tengah sini ke jalur aki. Ini. Dan yang di sebelah kanan atas ini adalah ke spool mesin, spool AC atau spool pengisian. Dan yang kanan bawah ini adalah ke jalur lampu, seperti ini, ke jalur lampu penerangan. Karena untuk lampu motor di jenis speed yang lama itu masih menggunakan bohlam seperti ini, bohlam biasa, jadi menggunakan arus AC. Dan di sini untuk jalur sebelah kiri bawah yang pinggir ini adalah ground atau ke bodi motor, seperti ini. Dan di sini kita bisa memodifikasi dari sebuah sistem pengisian di motor injeksi dengan memakai atau memasang sebuah kapasitor atau elko seperti ini. Elko atau kapasitor DC yang mempunyai kutub positif, dan di sini kutub negatif. Seperti ini. Kita bisa melakukan modifikasi di motor injeksi dengan cara menambahkan atau memasang jalur plus minus
plus minusnya ini di sistem motor injeksi pada bagian aki. Oke, ini kita tambahkan di sebelah sini. Oke, langsung saja kita gambar seperti ini. Oke, untuk jalur yang ke aki, oke, seperti ini. Ini adalah jalur ke aki. Oke, kita gambarkan seperti ini. Dan di sini ada sekring atau fuse. Dan di sini ada positif dan negatif dari aki 12 volt. Dan di sini ada ke bodi motor. Oke, ini. Oke teman-teman, untuk memodifikasinya kita bisa memasang dari dari elko ini. Untuk pemasangan elko tidak boleh terbalik. Oke, untuk pemasangan elko seperti ini. Ini adalah positif. Oke, kita simbolkan di sini. Oke, di sini adalah elko. Ini adalah negatif, ini adalah positif. Oke, kita sambungkan yang positif ke positif. Oke, seperti ini. Dan ini ke bodi motor atau ke aki, ke negatif aki. Oke, seperti ini. Dan di sini bisa kita tambahkan fuse atau sekring supaya lebih aman. Fuse. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini kita pasang seperti ini. Dan untuk kapasitor elko ini kita bisa memakai kapasitas di angka 10.000 mikrofarad. Kemarin ada yang berkomentar dan telah mencoba dari trik ini memakai 10.000 mikrofarad. Kebetulan di sini saya adanya cuma 3.300 mikrofarad. Oke, 10.000 mikrofarad. Untuk voltnya bisa memakai 35 volt. Ini bisa kita pasang 2 atau sampai 4 piece. Oke. Dan bisa juga untuk menambahkan kapasitor lagi, kita paralel seperti ini. Oke, kita paralel, kita hubungkan lagi. Oke, seperti ini kita tambah. Oke, ini minus plus. Dan untuk nilai mikrofaradnya kita bagi 1/10 atau di sini bisa memakai 1000 mikrofarad. Oke, ini sama 2 atau 4. Oke. Ini bisa atau terbukti bisa menaikkan atau memperkuat dari arus penyimpanan di motor injeksi. Kita bisa dengan mudah memakai cara ini karena di sistem injeksi atau di sistem pengisian dari AC, dari spool mesin. Oke, dari spool mesin di sini. Ini adalah dari spool mesin. Oke, dari magnet. Oke, spool mesin, spool pengisian, spool AC atau spool pengisian. Dan di sini untuk cara kerjanya adalah masih AC atau arusnya naik turun. Oke, ini naik turun. Jadi saat melewati regulator atau kiprok ini, arusnya itu
masuk ke aki. Dan di sini karena jika memakai AVO digital maupun AVO analog, untuk arus yang dikeluarkan atau yang dihasilkan di sini terdapat lonjakan kecil, lonjakan voltase kecil, karena output untuk CDI untuk kiprok semua motor itu adalah 14,8 volt. 14,8 volt. Dan di sini ada beberapa terjadi lonjakan voltase di antara 15,5 volt. Jadi kita bisa memanfaatkan arus lonjakan yang kecil ini untuk disimpan di elko-nya ini, di elko-nya ini, sehingga terjadi kekuatan voltase sementara disimpan, disimpan di dalam elko-nya, karena untuk kapasitasnya di sini elko-nya 35 volt. Di sini kita tidak bisa melihat atau mengukur dengan menggunakan AVO digital maupun analog seperti itu. Dan ini terbukti bisa memperkuat dari suatu arus aki, karena prinsipnya saat voltase kita bisa menggunakan rumus dengan menaikkan tegangan, itu arus yang disimpan itu semakin besar, seperti sistem pengecasan aki di 15,5 volt. Jadi voltase naik, arusnya juga naik seperti itu. Jadi kita memanfaatkan lonjakan kecil dari sistem pengisian AC ini untuk disimpan di dalam elko-nya ini, dan ini berfungsi sekali untuk memperkuat saat motor ini digunakan awal starter, dan tujuannya untuk memperpanjang masa pakai aki. Dan ini sudah dibuktikan oleh Mas yang berkomentar di video saya sebelumnya. Cara memperkuat sistem pengisian di aki, bisa simak di sana. Terima kasih. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan, terima kasih atas masukannya. Jika video saya terlalu panjang, mohon dimaklumi. Dan di sini saya berbagi pengalaman dan tips yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini saya menyampaikan apa adanya sesuai dengan kebenaran dari cara kerja sistem penambahan kapasitor seperti ini, atau disebut stabilizer. Ini stabilizer, dan ini sudah banyak digunakan oleh modifikator baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperkuat dari suatu sistem kelistrikan motor. Ini terutama untuk motor injeksi. Di sini kita bisa menggunakan cara seperti ini, lebih aman. Tidak menggunakan sebuah diode. Kebetulan saya ada diode 3 ampere, tidak menggunakan diode yang 6 ampere atau pada motor karburator. Kalau motor karburator dipakai seperti ini, dipakai diode, ini masih aman, karena sistem dari cara kerja sebuah kelistrikan di sistem CDI itu masih sedikit atau tidak ada sensor-sensor yang berpengaruh pada sistem kelistrikan. Dan ini ada, kalau di motor karburator ini cuman memakai CDI teman. Berbeda lagi untuk sistem motor injeksi, ini ada beberapa sensor atau banyak sensor, dan ini sangat sensitif sekali terhadap perubahan voltase atau menaikkan voltase pengisian, dikarenakan
ketidaknormalan dari sistem pembacaan di sensornya tersebut untuk motor injeksi. Jadi kita bisa menggunakan cara aman memakai kapasitor seperti ini atau menggunakan sistem kerja dari stabilizer di motor injeksi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah maupun di video saya yang terlalu panjang, mohon dimaafkan di sini supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau penyampaian yang membingungkan bagi teman-teman atau pemirsa YouTube yang baru mengenal atau menonton video saya. Oke, salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam kreatif.